Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Spisal Sabila Supiandi, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang multikolinearitas dengan uji perbandingan R dan R. Langsung saja kita mulai ke materinya. Di sini ada pengertian multikolinearitas. Multikolinearitas ini merupakan kondisi ketika dua atau lebih variabel independen dalam suatu model regresi memiliki hubungan linear yang kuat. Artinya, satu variabel independen ini dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Hal ini bisa menyebabkan model regresi ini kesulitan untuk membedakan peran masing-masing variabel secara jelas, sehingga hasil analisis ini akan menjadi kurang akurat untuk penarikan kesimpulannya. Jadi multikolinearitas itu kondisi ketika dua atau lebih variabel independen di dalam model regresi ini punya hubungan linear yang kuat satu sama lainnya. Nah, artinya satu variabel bebas ini sebenarnya bisa dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Kalau hal ini terjadi, maka pengaruh masing-masing variabel ini akan sulit untuk dibedakan. Model regresinya tetap bisa berjalan, tapi interpretasinya ini bisa bermasalah karena kita ini tidak benar-benar tahu variabel mana yang paling berpengaruhnya. Sekarang, mengapa sih multikolinearitas ini perlu untuk diuji? Keberadaan multikolinearitas ini tidak membuat model regresi menjadi salah, tetapi dapat menimbulkan masalah dalam interpretasi hasilnya. Koefisien regresi ini bisa menjadi tidak stabil, standar errornya membesar, dan uji parsialnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan, meskipun secara teori seharusnya berpengaruh. Oleh karena itu, pengujian multikolinearitas ini diperlukan untuk memastikan bahwa model regresi ini layak dianalisis lebih lanjut. Jadi multikolinearitas ini tidak langsung membuat model regresi kita ini salah, tapi membuat hasilnya ini kurang bisa untuk dipercaya. Koefisien regresi ini bisa berubah-ubah, standar errornya ini akan menjadi besar, dan uji parsialnya ini bisa jadi tidak signifikan. Padahal ya secara teori seharusnya signifikan. Karena itulah pengujian multikolinearitas ini tuh penting supaya model regresi yang kita pakai ini tuh bisa benar-benar layak untuk dianalisis dan dijadikan dasar kesimpulan. Sekarang ada perbandingan R besar dan R kecil. Perbandingan R besar dan R kecil ini tuh merupakan salah satu uji untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Pendekatan perbandingan R besar dan R kecil ini didasarkan pada pemahaman bahwa jika variabel independen ini saling berhubungan kuat, maka satu variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya secara bersama-sama. Hubungan antar dua variabel diukur dengan koefisien korelasi sederhana yang dilambangkan dengan R kecil, sedangkan hubungan satu variabel dengan gabungan variabel lain ini diukur dengan koefisien korelasi berganda yang dilambangkan dengan R besar. Nah, pendekatan R besar dan R kecil ini tuh sebenarnya berangkat gitu ya dari logika sederhana. R kecil itu dipakai untuk melihat hubungan antar dua variabel saja, misalnya antara X1 dengan X2. Sedangkan R besar ini tuh dipakai untuk melihat hubungan satu variabel dengan beberapa variabel secara sekaligus. Jadi kalau satu variabel bebas ternyata sangat bisa dijelaskan oleh gabungan variabel bebas lainnya, berarti ya antar variabel bebas itu memang saling berkaitan erat, sangat berkaitan kuat gitu ya. Selanjutnya ini ada koefisien korelasi sederhana yang dilambangkan dengan R kecil. Koefisien korelasi sederhana atau R kecil ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antar dua variabel. Dalam uji multikolinearitas, R ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel independen, misalnya antara X1 dan X2 atau mungkin antara X2 dengan X3.
Nah, semakin besar nilai R kecilnya ini, maka semakin kuat hubungan antar kedua variabel tersebut. Jadi koefisien korelasi sederhana atau R kecil ini tuh digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel saja. Dalam konteks multikolinearitas, R kecil ini dipakai untuk melihat hubungan antar variabel independen. Misalnya antara X1 dan X2 atau mungkin dengan antara X1 dengan X3 atau X2 dengan X3 seperti itu. Kalau nilai R kecilnya ini mendekati 1 atau min 1, berarti hubungan keduanya ini sangat kuat. Semakin besar nilai R-nya, maka semakin besar pula kemungkinan terjadi masalah multikolinearitas pada data kita. Selanjutnya ini ada koefisien korelasi berganda yang dilambangkan dengan R besar. Koefisien korelasi berganda atau R besar ini tuh menunjukkan seberapa kuat hubungan antara satu variabel dengan beberapa variabel lainnya secara simultan. Dalam konteks multikolinearitas ini, satu variabel independen diperlukan sebagai variabel dependen untuk sementara dan diregresikan terhadap variabel independen lainnya. Nilai R ini menggambarkan sejauh mana variabel tersebut dapat dijelaskan oleh gabungan variabel independen lainnya. Jadi koefisien korelasi berganda atau R besar ini tuh menunjukkan seberapa kuat satu variabel ini bisa dijelaskan oleh beberapa variabel lainnya secara bersamaan. Dalam uji multikolinearitas ini, satu variabel independen ini akan diposisikan seolah-olah dia itu menjadi variabel dependen untuk sementara. Lalu diregresikan terhadap variabel independen lainnya. Dari situ kita dapat nilai R yang menunjukkan seberapa besar variabel tersebut tergantung pada variabel lainnya, seperti itu. Selanjutnya ini ada logika perbandingan R besar dan R kecil. Perbandingan R besar dan R kecil ini tuh dilakukan untuk melihat apakah suatu variabel independen ini lebih kuat dijelaskan oleh gabungan variabel lain dibandingkan oleh satu variabel saja. Karena jika nilai R-nya ini lebih kecil daripada R besarnya ini lebih kecil daripada R kecil, maka dapat dikatakan bahwa antar variabel independen ini terdapat hubungan yang kuat. Kondisi inilah yang mengindikasikan adanya multikolinearitas dalam mode regresi. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Kriteria dalam pendekatan ini cukup sederhana. Apabila nilai R besarnya ini lebih besar daripada R kecil, maka tidak terdapat indikasi multikolinearitas. Dan sebaliknya, jika nilai R besarnya ini lebih kecil atau sama dengan R kecilnya, maka model regresinya ini dianggap mengalami multikolinearitas. Nah, di sini ada langkah-langkah SPSS ya. Dari sini untuk mencari nilai R kecilnya dulu. Yang pertama itu kita bisa mengklik Analyze, lalu kita klik lagi Correlate, kita masuk ke Bivariate, dan di bivariate itu kita masukkan variabel independennya, X1, X2, dan X3-nya, lalu kita harus checklist bagian persennya, lalu kita klik OK. Nah, ini untuk langkah-langkah SPS mencari nilai R besar. Maaf ya, ini ada sedikit kesalahan di penulisan materinya. Langkah-langkahnya hampir sama, hanya untuk di R besar ini tuh kita harus memasukkan satu persatu variabel independennya ini untuk sementara dijadikan dependen ya. Yang pertama itu kita harus masuk ke Analyze, lalu kita masuk ke Regression. Di Regression kita klik Linear, dan nanti di kolom Linear ini kita bisa masukkan satu persatu variabel antara dependen dengan independennya. Lalu kita klik OK. Nanti saya akan perlihatkan juga bagaimana prakteknya di SPSS-nya ya. Nah, ini untuk contoh soalnya, saya ini pakai 3 variabel independen. Ada X1-nya ini harga, X2-nya promosi, dan X3-nya ini kualitas produk. Dan untuk variabel dependennya ini atau Y-nya ini saya menggunakan penjualan. Langsung saja ya kita masuk ke contoh SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya. X1-nya itu untuk harga, X2-nya itu untuk promosi, X3-nya kualitas produk, dan Y-nya ini penjualan.
Ini untuk data view-nya. Kita klik analyze. Lalu buka correlate, terus bivariate. Nah, untuk X1, X2, dan X3-nya ini kita masukkan ke variables. Lalu kita checklist di persennya ya. Kalau belum terchecklist, kalian checklist. Kalau sudah, langsung saja kita klik OK. Nah, nanti akan muncul kolom seperti ini, kolom correlation, di mana kita harus melihat hubungan antar variabel mana yang nilainya sangat besar. Ternyata di kolom ini yang paling besar itu hubungan antara variabel harga dengan promosi dengan nilai 0,670. Sekarang kita simpan dulu. Hubungan yang paling besar, paling kuat itu antara X1 dengan X2 dengan nilai 0,670. Sekarang kita cari R besarnya ya. Kita klik lagi analyze, regression, linear. Lalu kita jadikan X1-nya ini sementara menjadi dependent, X2 dan X3-nya ini kita masukkan sebagai independent, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul model summary, tabel model summary seperti ini. Yang kita gunakan itu ini ya, yang nilai R ini. Untuk R yang pertama itu nilainya 0,708. Selanjutnya kita cari lagi. Kita buka lagi analyze, regression, linear. Tadi kita keluarin dulu ya dari kolom dependent dan independentnya. Sekarang kita masukkan variabel X2 untuk sementara menjadi dependent dan X1, X3-nya ini kita masukkan ke independent. Kita klik lagi OK. Kita lihat masih di tabel model summary. Nilai R-nya ini untuk yang X2 ya 0,793. Sekarang tinggal yang terakhir. Caranya masih sama, analyze, regression, linear. Ini kita keluarkan dulu. X3 yang kita masukkan sementara di dependent, X1 dan X2 di independent. Lalu kita klik OK. Maka akan keluar model summary-nya juga, yaitu 0,587. R untuk X3 ini 0,587. Oke. Kita sekarang sudah dapat nilai R kecil dan R besarnya ini ya. Sekarang kita tinggal memasukkan ke rumusnya saja. Rumusnya itu R besar harus lebih kecil daripada R kecil jika ingin, maksudnya itu
Rumusnya itu kan R besar lebih kecil daripada R kecil, maka terdapat multikolinearitas pada data kita. Sekarang kita lihat R paling besarnya itu ada 0,793 dan untuk R kecilnya ini 0,670. Maka R besarnya ini lebih besar daripada R kecil. Sehingga tidak terdapat multikolinearitas pada data yang kita uji. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materi. Nah, bagaimana jika semisal di data kita ini ternyata terdapat multikolinearitas? Nah, di sini ada beberapa langkah untuk mengatasi jika pada data kita ini terjadi multikolinearitas. Yang pertama itu kita bisa penghapusan atau penggabungan variabel. Salah satu cara mengatasi multikolinearitas ini adalah dengan menghapus salah satu variabel independen yang memiliki korelasi sangat tinggi dengan variabel lainnya. Alternatif lain adalah dengan menggabungkan variabel-variabel yang memiliki konsep serupa menjadi satu variabel baru. Langkah ini membantu mengurangi tumpang tindih informasi dalam model regresi. Dan cara yang keduanya itu dengan transformasi dan penyesuaian data. Multikolinearitas juga dapat dikurangi melalui transformasi data seperti penggunaan logaritma atau differencing pada data runtut waktu. Transformasi ini dapat mengurangi hubungan linear yang terlalu kuat antar variabel sehingga model regresinya ini menjadi lebih stabil. Nah, perlu kita ingat juga tujuan dari semua metode ini bukan untuk memanipulasi data, tapi supaya model regresi kita ini lebih stabil dan hasil analisisnya ini bisa lebih dipercaya. Jadi yang diperbaiki itu adalah struktur modelnya, bukan hasil akhirnya. Itu yang harus kita ingat ya. Selanjutnya ini ada kesimpulan, uji multikolinearitas dengan pendekatan perbandingan R besar dan R kecil ini merupakan metode konseptual yang membandingkan korelasi sederhana antar variabel independen dengan korelasi berganda hasil regresi satu variabel terhadap variabel independen lainnya. Apabila nilai R besar ini lebih kecil daripada R kecil, maka terdapat indikasi multikolinearitas. Jika multikolinearitas ini terjadi, penelitian ini dapat melakukan perbaikan melalui penghapusan variabel, penggabungan variabel, atau transformasi data agar model regresinya ini lebih layak untuk dianalisis. Ya, segitu pemaparan materi yang dapat ISP sampaikan. Terima kasih, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.